Hari Santri Nasional adalah momen istimewa bagi seluruh santri. Pada hari inilah kita mengenang peran dan kontribusi besar para santri dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari mereka jualah lahir para ulama dan pemimpin yang memiliki andil besar dalam pembentukan karakter dan kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam kesempatan ini, kami akan berbicara dengan beberapa santri Pondok Pesantren Hidayatullah Depok yang akan berbagi pengalaman mereka, tantangan dan harapan sebagai seorang santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Samil Al-Kausar, santri kelas 1 SMP Integral Hidayatullah Depok. Saya berasal dari kota Bandung. Perkenalkan, nama saya Akhdan Irgi Sayudi, kelas 9 asal Depok. Nama saya Ahmad Ruliadi, kelas 2 SMP asal Depok. Nama saya Giri Novela, saya asal dari Bengkulu. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah Depok semester 5. Kesan saya jadi santri itu enak banget. Kenapa? Karena santri itu kita bukan hanya belajar tentang ilmu-ilmu dunia, tapi kita diajarkan kalau dalam kitabnya itu ta'limul mutalim. Nah, di situ kita itu diajarin supaya berakhlak karimah, beradab kepada kedua orang tua, kepada guru-guru kita. Mudah kalau mau ketemu teman soalnya ada di satu asrama. Senangnya di sini kita selalu bersama, makan bersama, bermain bersama. Saya senang menjadi santri karena mempunyai teman yang banyak, ibadah saya terjaga, dan dituntun oleh agama Islam. Kalau senangnya, kalau kita itu selama menjadi santri itu banyak. Tapi salah satunya saya katakan bahwasanya kita bisa mempunyai teman seperti saudara. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita belajar bareng, makan bareng, bahkan ibadah pun bareng. Dan itu yang membuat saya sangat senang sekali menjadi santri. Dukanya itu banyak juga sih. Pertama, santri itu kan kita ada yang mondok, dan mondok itu kita jauh banget dari orang tua. Bahkan saya sendiri asal dari Kalimantan, orang tua saya jauh di Kalimantan, dan saya mondok di sini. Ya sedih, dibilang sedih banget, karena dulu yang kita bareng orang tua, tidur bareng orang tua, bahkan dimasakin, pakaiannya dicuciin, disetrikain setiap hari. Sekarang kita harus mandiri, betul-betul susah dan butuh perjuangan. Sedihnya kita jauh dari orang tua. Ya walaupun sebulan sekali bertemu, tapi tetap aja rasanya kurang. Kadang-kadang suka rindu sama orang tua. Duka saya menjadi santri adalah sendal hilang dan memiliki target yang banyak. Dan juga jadi santri itu sangat penat dan capek banget, karena kita selain belajar pagi, ada belajar diniyah malamnya juga. Yaitu kita ada acara-acaranya juga, ada taklim diniyahnya. Memang sangat melelahkan, tapi apapun itu kalau kita jalani, insya Allah akan terasa mudah dan lancar. Kalau berkata duka dan sedih, ya setiap orang pasti mempunyai kesedihan. Tapi yang sering menjadi condong bagi santri ketika dalam pesantren itu biasanya jarang dapat kiriman. Nah, ini nggak semua orang ya. Tapi kalau saya jarang dapat kiriman selama menjadi santri, gitu. Makna hari santri adalah untuk memperingatkan santri dalam memperjuangkan Indonesia saat dijajah oleh Jepang. Untuk memperingatkan hari santri kepada perjuangan Indonesia. Hari santri bikin saya ingat atas kontribusi kaum santri dan pondok-pondok pesantren untuk negeri ini. Kita ini sangat penting di hari santri, mana kita bisa memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia ini. Nah, hari santri ini menjadi sebuah momentumnya untuk kita merayakan dan mengenang kembali jasa-jasa para santri, ulama, asatidz, dan para kiai-kiai tersebut yang dulu pernah berjuang bersama dalam memerdekakan Indonesia. Sungguh bangga banget menjadi santri. Tidak semua orang bisa menjadi santri.
Tapi banyak orang mau jadi santri, tapi belum bisa terjadi. Alhamdulillah, saya bangga banget jadi santri. Karena jadi santri itu kita bukan hanya diajarkan tentang ilmu dunia, tapi kita diajarkan bagaimana kita mendekatkan diri kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Bangga. Soalnya banyak tokoh-tokoh Indonesia yang dulunya juga santri. Bangga karena di sini tuh dididik untuk menjadi laki-laki yang bisa memimpin, laki-laki yang mandiri, nggak cengeng. Bangga karena saya bisa mandiri, bisa membahagiakan orang tua, dan rajin ibadah. Kaum santri memiliki adil dan sangat berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari para tangan penjajah. Saya bangga sama merasa lebih optimis karena kalau santri zaman dulu bisa melakukan hal yang besar untuk Indonesia, saya juga bisa. Ya, saya bangga karena santri mempunyai histori yang membuat saya sebagai santri di sini bahagia. Jadi santri ini sangat berperan di dalam kemerdekaan Indonesia. Itu sebuah fakta yang nggak bisa dipungkiri lagi. Pesan saya untuk generasi saya adalah semangat untuk belajar, jangan lupa sholat, dan sering membahagiakan orang tua. Selalu mengingat Allah dan Rasulullah. Karena zaman sekarang gadget sudah merajalela, jadi banyak anak-anak muda yang suka lupa waktu sama gadget. Bahkan sampai nggak sholat, apalagi mengaji. Pesan saya buat generasi selanjutnya untuk secara umum, jadilah kita anak-anak generasi yang pantas dan layak dicontoh, dan marilah kita buktikan bahwasanya generasi kita saat ini layak untuk dicontoh dan bisa membuat sebuah pergerakan yang sangat menakjubkan. Untuk generasi sekarang, kita tahu kalau Indonesia punya cita-cita besar, yaitu menuju Indonesia Emas tahun 2045. Semangat terus menuntut ilmu, bahagiakan kedua orang tua kalian, jangan bikin mereka kecewa. Ilmu setinggi-tinggi apapun, jika tidak dibarengi dengan adab dan akhlak yang baik, maka dia bukannya membawa kepada kebaikan, malah dia akan membawa kepada keburukan. Jihad santri, jayakan NKRI. Allahu Akbar.